Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian? Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, kabar baik. Waalaikumsalam. Kalian udah nonton kan yang langganannya? Udah lihat kan? Insya Allah ya, mereka bisa disatukan ya. Insya Allah ya. Alhamdulillah tadi udah aku baca dan insya Allah ya. Udah ya, udah nonton ya. Perasaannya tuh ya. Insya Allah bisa disatukan ya guys, doakan aja ya. Lagi proses mencari jati diri mereka. Biarin aja. Ya. Besok aku baca lagi tuh yang langganan. Iya, nggak apa-apa sayang, Femil. Makasih banyak. Malam Magita Nita. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, berkat terus Gita Nita. Kamu mudik kemana, Ica? Waalaikumsalam. Ke tempat mertua Mi, di sana susah sinyal. Ya Allah, jauh kah? Bawa tower no, kata Suga. Gak ada suara, tanya anak-anak. Ada suaranya enggak? Ada suara Mami enggak? Ada tuh. Duh, nggak usah pakai PK-PK ya. Aku nggak suka PK, maaf ya. Aku nggak suka PK-PK, yang ngajak PK deh. Ada suaranya, jelas. Kalau Plop kayaknya dia udah pulang deh. Kayaknya deh. Mungkin udah di pesawat kali. Kayaknya. Waalaikumsalam. Doain yang terbaik ya buat Verfu ya. Insya Allah terkoneksi lagi. Apapun statusnya mereka.
Tadi di readingannya udah lumayan ya. Yang perbayarnya tuh udah ada perasaan sih di antara mereka. Ya. Besok dia live ya. Nanti aku baca lagi deh energi live-nya. Live sama siapa dia besok? Waalaikumsalam. Live sama siapa dia besok? Di sini nggak ngomongin Verfu story ya sayang ya. Sini ngomonginnya Verfu aja. Nggak ada Verfu story ya. Hello Yola Brights. Waalaikumsalam. Ayu Niki, Yunita. Terima kasih Mami masih bertahan sampai sekarang. Insya Allah. Kan selama mereka tidak musuhan, selama mereka tidak berkata Verfu bubar, ya udah jalanin aja. Selama mereka tidak ada foto pasangan masing-masing, kita nggak apa-apa, minta sama Allah kan yang terbaik. Mereka juga kan doanya minta ke kita doakan yang terbaik, kayak gitu. Ya udah, ya enggak. Nah, kita doakan yang baik-baik, kita ngeramalinya yang baik-baik, selaraskan energi mereka, insya Allahnya jodoh, kayak gitu. Bener nggak guys? Kan kita minta sama Allah gitu, selama mereka masih single, selama mereka masih berteman, ya keluarganya juga sudah kenal, ya kita berharap mereka menjadi jodoh gitu ya. Iyalah, positive thinking aja, gak usah memaksa ya mereka harus jadian, tapi kita minta sama Allah agar dipersatukan selama mereka bukan pasangan orang lain, selama mereka bukan musuhan, selama mereka masih menjaga nama Verfu, ya udah. Oke, kita langsung baca aja ya energi feminim. Bismillahirrahmanirrahim. Verfu. Iya, Verfu menyatu, amin. Energi feminim. Iyalah, nggak apa-apa. Kita kan Mami ngeramalin seseorang ini yang sudah ada pertemuan, yang sudah ada koneksinya, yang sudah ada rasa di antara mereka. Walaupun saat ini rasanya itu entah sebagai teman atau sebagai teman spesial, ya kan? Atau nanti juga sebagai pasangan atau sebagai suami istri nantinya, ya kan, yang penting niat kita baik ya. Selama kita bukan ngeridingin untuk ngancurin orang, ya gak apa-apa, kan bukan ngancurin rumah tangga orang. Iya, Devila malam juga, kita lihat. Amin, makasih doanya Kak Tias. Gak apa-apa, kita berdoa untuk pernikahan seseorang, dia sama-sama bujang dan perawan, ya kenapa harus dilarang, kenapa harus dibenci, kan gitu. Ya enggak guys? Kenapa harus dilarang dan dibenci? Apalagi orang tuanya udah saling mengenal. Gak apa-apa sayang, aku mah dah dibilang dukun abal-abal juga malah bangga kok. Aku gak masalah sayang. Kita lihat energi feminim. Feminim, energinya kamu banyak belajar tentang drama. Kamu menanam tentang pelajaran masalah intuisinya kamu. Ya, jadi feminim di sini benar-benar mencoba menutup diri ya.
karena dia lagi banyak belajar tentang intuisi. Ya, jadi banyakin doa kalau aku lihat. Ya, banyakin doa. Ya, lagi banyakin doa ini. Ya, jadi jangan diganggu. Biarkan feminim ini banyakin musabah diri. Ya, karena dia lagi mau memperdalam tentang spiritualnya dia. Bagus sih energinya. Makasih Nuria, berkah selalu ya buat kamu ya, Nak. Makasih. Rezekinya biar bertambah. Ya, feminim ini bagus sih energinya. Dia banyak belajar tentang hal-hal spiritual, mempertajam lagi, dan dia coba untuk membentengi dirinya dari hal-hal buruk, ya. Entah itu secara ilmu hitam ataupun berita hoax. Dia udah nggak mau nampakin diri sebagai kayak kebanyakan klarifikasi, dia udah nggak mau kayak gitu. Kalian perhatiin deh, feminim udah nggak mau terlalu banyak klarifikasi kan? Perhatiin deh. Ya, dia hanya sibuk gimana caranya bisa menutup drama ini dengan giat bekerja, menanam hal-hal yang baik. Ya, makasih Dian, berkah selalu. Ya, ini feminim nih bagus energinya, karena dia yakin ya dengan cara dia. Wow, feminim, feminim, kamu nih bagus banget ya. Energi kamu nih memang konsisten. Nih nanti, wow, feminim, kamu tuh bener-bener memerhatikan ya. Untuk bisa memulai kehidupan yang stabil itu, kamu mulai dengan dirimu sendiri, perbaiki diri. Ya, kamu perbaiki diri. Ada masanya sebuah hubungan itu untuk tidak no communication. Bukan berarti mereka musuhan ya. Sebuah pernikahan juga ada kok kalanya kita nggak no communication dulu. Ada yang begitu. Bener nggak guys? Ada yang ngerasain nggak? Ngerasain nggak kalian, pernah nggak menikah tapi komunikasinya lagi berkurang? Jadi komunikasinya tadinya sehari bisa 5, 10 kali, tiba-tiba menjadi 2, 1 aja udah bersyukur. Aku aja nggak ada kata jadian nikah nih. Nah itu dia. Pernah, ya udah. Gitu aja. Mereka kan manusia, sama kayak kita juga. Gitu loh. Pasti ada masa jedanya. Betul, ngalamin karena rasa bosan, ketakutan, insecure, nggak nyaman, kayak gitu. Ya, bukan berarti musuhan, bukan. Pernah saya nah iya, udah. Ya kan? Kehidupan itu ya kita juga, mereka sama. Pada akhirnya baik-baik aja nah iya itu dia. Karena terkadang kita harus punya me time, my space.
ruangan kita sendiri. Ada fasenya, betul Fitri. Betul itu. Aku aja jarang WA suami kalau pengen sesuatu baru WA. Nah, itu tuh ikut itu si Suga tuh ya. Cupa cupi. Lucunya anak nama. Aduh. Ya. Waalaikumsalam. Iya, ada rumah tangga juga nggak banyak komunikasi. Ada. Yang tadinya sehari bisa 5 kali WhatsApp, tiba-tiba ya karena ada sesuatu perasaan yang nggak enak, terpendam, nggak nyaman atau dengar omongan orang, akhirnya silent, dikurangin komunikasinya, ya. Yang tadinya 5 kali sehari, tiba-tiba jadi 2 ataupun 1 lah, kadang enggak gitu. Ya. Jadi kalau aku lihat di sini, feminin tuh lagi banyak belajar menanam tentang spiritualnya dia. Jadi dia hiding self ya. Jadi dia menutup diri. Ya. Karena dia ada keinginan tuh. Dia pengen ada komitmen, tapi dia harus bisa memperbaiki dirinya, terutama sukseskan dulu karirnya dia. Tuh. Sehingga dia menikmati hasil kerjanya dia, baru dia bisa memantau tentang percintaan yang harus dia perjuangkan. Tuh. Ya, percintaan yang dia impikan dan itu pun harus diperjuangkan. Kenapa? Karena orang yang dia cinta itu ya banyak diinginkan orang. Gitu. Memang kalau kita nggak ungkapin sekarang perasaannya gimana kan gitu terus. Harus mulai lagi komunikasi. Tapi terkadang kita harus silent dulu beberapa hari misalnya. Itu bisa ngebantu reda sayang. Jadi ya dimin aja dulu. Tapi mereka komunikasi kok. Tapi memang tidak seintens dulu gitu. Ada fasenya. Karena dengar omongan orang gitu kan. Nah di sini si feminim ini mencoba untuk tidak banyak klarifikasi gitu. Dia lebih fokus dalam pekerjaan. Ada juga yang begitu ya Berlinara. Ya sering komunikasi ujungnya berantem ada. Ada begitu. Jadi ya jangan terlalu berlebihan mencintai, jangan terlalu berlebihan membenci kayak gitu. Waalaikumsalam. Ya. Feminim ini energinya bagus, konsisten, lebih sibukkan diri pada pekerjaan. Ya, dia lebih menutup diri dari berita hoax ataupun drama. Dia nggak mau tahu itu, tapi dia lebih mempelajari tentang energi spiritual dan juga kepekaannya ya, instingnya biar tajam. Iya, balancing aja lah sayang indah. Betul. Waalaikumsalam. Kita lihat. Energinya maskulin. Betul, saling informasi introspeksi. Biar reda dulu ya Mi. Iyalah. Terkadang kita harus meredakan diri dengan ya me time. Maskulin energinya. Maskulin, kamu memantau dari kejauhan ya untuk feminim. Sebenarnya energinya ketakutan pada pikiranmu sendiri sih. Apakah dia jodohku atau bukan? Ya. Jadi journey hidup kamu itu dibawa dengan rasa takutmu. Bukan kebahagiaanmu jadinya.
rasa ketakutanmu yang berlebihan. Iya, dia lebih, kalau feminim lebih menarik diri tentang kerjaan, dia nggak mau banyak klarifikasi, dia sibuknya ke kerjaan. Tuh. Musingin tentang pernikahan nih, aduh nanti entah begini, gue nggak bebas gitu. Hari ini Mas Queen terlihat memantau video Mi, ya udah ketahuan kan, ya udah kelihatan itu mantau dari kejauhan. Ketakutan dari dirinya dia sendiri tentang pernikahan, oh nanti banyak drama, nanti ada perselingkuhan, nanti ini. Aduh, yang namanya kehidupan itu ya, gak jauh-jauh lah dari itulah, semua akan diujinya dari itu. Ya. Dia stres sendiri. Jadi bukan stres gila-gila gimana, enggak. Cuman menyiksa perasaan dia sendiri gitu loh. Tentang rumah tangga. Tuh. Maskulin, energi kamu mah selalu begitu. Aduh, maskulin, energi lu mah selalu begitu. Iya Mi, Mas Kun bilang mau nabung dari sekarang. Andai rumah tangganya nanti. Nah itu udah jelek sebenarnya. Udah jelek sih. Doanya begitu. Udah jelek. Udah jelek. Kumpulin uang untuk kalau ada perceraian, jangan begitu, doanya aja udah begitu. So nggak boleh lah. Berarti pernikahan itu karena ada uang doang gitu jatuhnya. Janganlah. Kalau nikah itu lillahi ta'ala, doanya yang bagus. Doanya harus yang bagus. Gini loh, contoh gini. Ya udah aku nikah gitu. Ya kalaupun nanti ada apa-apanya, ya aku sih berdoa Allah masih menjaga pernikahanku gitu. Kalaupun nanti nggak bisa, ya Allah kuatkan aku dan banyakin rezeki aku agar mampu hidupi diriku dan anakku gitu. Bukan berarti menabung untuk perceraian, itu udah salah. Udah salah sayang, udah salah. Udah salah gitu loh. Bener gak ya? Kalian ngerasa pendapat kalian gimana dengan tadi yang aku ungkapin? Masuk akal nggak? Iya, nggak boleh mikirnya terlalu dalam ke sana. Bener Mi, apalagi nih kita niat nikah lillahi ta'ala gitu. Bener Mi, bagi kita yang udah pengalaman. Mikir langgeng dunia akhirat itu dia. Gitu loh. Aku jujur ya, aku mah nikah aja. Ya mau sama suami yang Indonesia ataupun yang bule gitu ya. Nggak kepikiran, oh nanti cerai ini bagaimana. Enggak. Udah nikah aja. Jalanin dulu lillahi ta'ala. Ya berdoa sih jangan bercerai gitu kan. Tapi kalaupun dihadapi masalah seperti itu ya, kita minta sama Allah dikuatkan dan diberikan rezeki banyak untuk bisa menghidupi kehidupan kita sendiri gitu loh. Jadinya udah ditanamnya dengan energi ucapan yang seharusnya jangan diucap gitu loh. Karena kan pernikahan itu sakral, nggak bisa dibuat main-main ya. Karena janji Allah langsung.
ya. Jadi harus dirubah. Niat nikah tuh ya bukan karena apa-apa tapi lillahi ta'ala. Iya harusnya. Emang dia ngomongnya di mana sih kayak gitu? Kapan? Ada VT-nya. Kalau ini pelajaran buat kita ya, buat kita gitu. Kalau nanti kita ada jodoh lagi gitu. Salami nggak ada bawa-bawa cerai. Terus bawa-bawa apa? Soalnya yang dia takutkan adalah tentang rumah tangga ini. Ya, rumah tangga yang berantakan. Tuh. Karena dia dikelilingin dengan orang-orang yang ya berhadapan dengan rumah tangga yang berantakan. Jadi dia rasa takut tentang rumah tangga ini, energinya. Ya buat pelajaran kita aja. Pokoknya kita nikah lillahi ta'ala. Dan kalaupun misalnya jodohnya panjang syukur, nggak panjang ya udah gitu ya. Jangan kita berpikirannya negatif, oh nanti dalam pernikahan ada perselingkuhan. Ini yang ditakutkan nih sama si maskulin. Kalau sama Densu tentang perjanjian pranikah nih. Oh gitu. Dia juga pernah bilang gak mau nikah muda, takut jadi janda. Tapi gak lama dia mau nikah gitu. Ya buat pelajaran kita aja ya guys gitu. Soalnya nih dia ada rasa takut tentang pernikahan sih. Tapi dia memantau tuh. Memantau dari kejauhan. Hai Om Albu. Tapi hari ini pada senang nih. Kak Fuji notice defense Fairfu. Ya kan dibilang. Dia nggak akan mau bubarkan Fairfu. Serius deh feeling gue. Dia nggak akan berucap tentang bubar Fairfu deh. Ini feeling aku ya. Bismillah aja ya. Feelingku sih. Berat. Ya. Berat. Nah, maunya yang sebelah, kan si Puji ini maunya biar berantem sama Feral musuh dan berkata kasar tentang Feral. Itu maunya mereka. Iya, mereka maunya ulti Verfu juga. Itu dia. Aku udah bilang sama kamu sudah lama. Nih maunya mereka tuh. Ingat gak yang aku bilang Fuji ini nanti punya ketegasan ya. Pada akhirnya dia ngomong sendiri bubarkan yang sebelah. Ingat gak kalian? Aku ngomong gitu energinya. Ingat gak? Yang aku bilang, nih kayaknya nanti nih Fuji punya keberanian deh. Bisa ngomong bubar yang sebelah nih. Kalian jangan kaget aja ya, aku bilang. Gitu. Gak lama kejadian kan? Gue juga kaget. Gue yang kaget. Gue bilang sama lu pada jangan kaget, gue yang kaget. Gue yang ngomong jangan kaget ya lu pada, gue yang kaget. Gue dikasih PT kan sama anak-anak. Guenya yang kaget. Guenya yang kaget. Ya kan? Kaget lah. Maksudnya ya gue ngomong begitu kan. Kan gue ngomong begitu ya karena gue mendapatkan feeling kayak gitu ya.
Terus nggak lama kalian kasih tahu ya, Mi, Fuji ngomong begini gini gini. Gue dalam hati pas ngat, astagfirullahaladzim, ini beneran. Gue bilang, ya Allah. Gue ini beneran, gue bilang. Ini seriusan, gue bilang. Sampai kaget, gue yang kaget jadinya. Gue bilang jangan kaget ke anak-anak, gue yang kaget. Gue ketawa sendiri sama diri gue. Loh kok jadi bener ya, gue bilang. Ya Allah. Nah dari situ kan banyak huru hara kan terjadi kan. Iya jadi gue yang kaget. Dari situ kan banyak huru hara kan. Fitnahan lah, inilah itulah. Padahal sebenarnya mereka udah go public itu yang ulang tahunnya Maven. Sebenarnya mereka udah go public itu sebenarnya. Cuman karena ya banyak yang nggak setuju, banyak yang mencari ya masalah lah ya, biar mereka berantem gitu. Tapi makin lama fans sebelah capek sendiri Mi, besok emang udah capek sebenarnya. Cuman masih ada yang maksa aja. Karena tidak nerima kenyataan kayak gitu. Emang uring-uringan Litaros kan udah dibilang. Emang udah Mi, tapi netizen pada nggak terima. Nah iya, betul. Nah di sini aja kan kita nggak maksain Fuji sama Feral kan, bener nggak? Cuman kita berusaha selama mereka nggak musuhan, selama mereka nggak musuhan, selama mereka baik-baik aja, ya kan? Dan selama mereka ya saling menjaga status apapun mereka teman ataupun sahabat, dan mereka tidak ada pasangan masing-masing, ya nggak apa-apa lah. Kita minta doa, minta restunya Allah buat mereka. Iya, sebenarnya udah go public kan, aku udah bilang. Ingat nggak Laila? Kalian yang nonton aku. Ini sebenarnya nih nanti akan ada go public. Kan kalian nanya, Mami si ini Fuji bakal datang nggak ulang tahunnya Maven? Aku bilang, datang, tapi sebentar. Nanya mulu kan kalian kan? Datang tapi sebentar ya. Nggak lama dia kan kerja kan. Datang kan sebentar kan. Itu sebenarnya udah go public udah. Cuman pada nggak terima. Ditambah lagi ya lingkungan ya feminimnya, lingkungan maskulinnya. Udah campur aduk. Ditambah lagi tentang demo ya dari energi Allah berikan gitu dari alam semestanya. Jadi ya udah. Kayak apa coba? Ya kan? Campur aduk kan? Ingat banget kata-kata Mami. Ya makanya. Kita nggak maksain, cuma mendoakan selama mereka belum ada pasangan masing-masing, selama mereka tidak ada rasa musuhan, kayak gitu. Diemin aja Hinda Kurniawan, dia kan asbun. Say. Ngapain dipusingin? Coba kalian selalu dengarkan si Fuji atau Feral selalu bilang apa? Doakan aja yang terbaik. Beneran nggak? Coba pasti mereka selalu ngomongnya kayak gitu. Doakan aja yang terbaik. Artinya apa? Masih ada kesempatan di situ. Artinya apa? Masih ada kesempatan namanya. Kecuali kalau misalnya udahlah nggak usah doain kayak gitu-gitu gak usah gitu kan. Nah baru
kitanya berhenti. Kayak gitu loh. Insya Allah doain aja ya. Orang dua-duanya juga masih berkata doakan yang terbaik. Ya udah, berarti doain. Ya. Nah itu dia. Nih ya, maskulin selalu memantau ya seseorang ya. Karena dia merasa dia adalah jodohnya. Kita lihat dengan koneksi twin flames. Iya, Om Swastiastu juga. Iya, kalau yang mau turun aja, nggak usah ngajak-ngajakin yang lain, ya, nggak usah, ya. Kalau mau turun aja, nggak apa-apa, ya. Mami, yang bawa kapal Verpu kan Oma. Maksudnya gimana, Suga? Nah, pas udah Friends Live kemarin, kalau nggak salah, ada yang nanya, Verpu kapan nikah? Terus, yang bawa kapal Verpu, oh Mami. Kalau ada yang oleng langsung dibuang Oma. Serius. Masya Allah. Cuma dinyengirin aja. Nah, kalau dinyengirin artinya apa? Ya mereka ada sesuatu dong. Kalau nggak ada sesuatu ya pastinya ngomong dong. Udah nggak usah disiper-siperin misalnya. Ini kan enggak. Mereka pada diem aja. Ya kan? Nggak ngomong move on, nggak ngomong apa ya kan? Ya iyalah, orang tua tuh nggak bisa berbohong juga lah. Kita lihat. Restu mah udah ada sayang, udah lama. Restunya tuh udah ada, udah lama sayang. Aku ngeliatnya sih restunya pas yang puasa. Puasa. Ya, Fuji diajak makan. Yang bukber. Feelingku udah di situ. Kita lihat koneksi. Iya, pas puasa makan bareng. Udah ngasih restu itu. Kita lihat koneksinya twin flames ya. Karena aku udah bilang nanti yang sebagai jembatan adalah Lucy sama Ideal dan juga mamahnya. Ingat nggak? Ingat nggak guys? Yang aku bilang ini jembatannya si Lucy sama si Ideal terus sama mamahnya ya. Udah kalau udah restu mamanya insya Allah pokoknya sampai akhirat insya Allah kalau udah restu dari mama aja. Kita lihat koneksi twin flames-nya. Ini apa sih, ini mantan ada yang minta balikan nih di antara kedua kubu. Apa ini? Iya Mi, ingat banget Mami bilang belum lama ngomongnya. Iya, aku udah bilang kan dalam readingan waktu itu. Ini yang jembatannya Lucy sama Idol dan mamahnya. Ini mantan-mantan twin flames pada balik, kenapa ya? Karena nggak mau mereka bersatu. Ganggu bet ini mantan. Tuh ya.
Tapi tenang aja ya, Twin Flames ini pinter kok, tenang aja. Memang mereka lagi dibangkitkan secara karma ya, spiritualnya. Tuh. Betul Mi, udah ada VT-nya Mi. Apa tuh? Karena Lia Feminim keren sekarang Mi. Iya makanya. Nih mantan nih pengennya mereka putus dua-duanya ya. Dan gak berjalan. Bahkan mantan-mantannya nih pengennya koneksi Twin Flames ini komunikasinya buruk. Maunya kayak gitu. Ya pengen dibuatnya komunikasi Twin Flames ini buruk, bermasalah, terutama tentang keluarga, keuangan, dan saling menyakiti pengennya nih para mantan. Ya karena mereka nggak demen nih ada kesuksesan di dalam kedua keluarga ya, dengan adil. Keuangan juga lancar, keluarga bahagia, stabil. Nih mereka nggak mau, makanya melakukan segala cara untuk ngeblok mereka bersama gitu. Tapi insya Allah mereka bisa bersama sih. Ada keputusan hasil akhir ya. Jadi akan melawan apapun yang menghalangi mereka untuk berjalan. Dan dua-duanya saling memperbaiki rasa ketakutan masing-masing nih, si Twin Flames ini. Ya. Tuh. Mempelajari tentang koneksi ke Tuhan, ke Allah ya. Iya, insya Allah ada kemenangan. Tapi mereka memang harus menghadapi pembayaran karma ya, dengan adanya berita hoaks, merasa sia-sia karena banyak serangan, ya, mau menyerah tapi sayang, ya kan? Ibaratnya kayak gitu. Jadi mereka sama-sama memperjuangkan. Tuh, mereka melakukan segala cara nih, feminim dan maskulin ini nih. Insya Allah ada kesuksesan ya. Ada 8 of Wands, bagus kok. Sama The Magician, bagus. Iya, udah setengah jalan, tanggung. Karena orang tua udah pada kenal. Ya bagus kalau begitu. Kalau orang tua udah pada kenal ya jangan berhenti. Kecuali orang tuanya tidak suka dengan orang tua kita misalnya. Ya udah, silakan. Tapi kalau orang tuanya dua-duanya suka dengan keluarga kita, ya mau gimana? Jangan berhenti hanya gara-gara ya berita yang gak jelas. Bener gak? Jalani dulu, nikmati dulu, jadi dulu gitu loh. Masalah panjang atau enggaknya jodoh nanti ya setelah nikah misalnya, ya serahkan sama Allah aja, ya enggak? Serahkan sama Allah, tapi intinya adalah jalanin dulu sampai nikah, ya. Selama mereka bukan pasangan orang lain, nggak ngambil pasangan siapapun gitu. Ya saling belajar gitu. Kamu masuk-masuk udah nanya yang gak baik tentang Vervo putus. Gak ada kata putus ya. Fuji gak pernah ngomong putus tentang Vervo ya sayang. Insya Allah nikah. Insya Allah nikah. Sorry gue blok. Orang datang-datang langsung nanyanya Vervo putus tah kak. Lu nanya gimana sih? Nuduh lu mah. Namanya lu doain yang buruk buat orang. Aneh. Kepo. Jalanin aja udah. Amin, Jamilah doanya. Nggak ngucapin salam. Iya, mata-mata nggak ngucapin salam. Asa jeblak aja dia.
Udah tiba-tiba langsung putus kah? Emangnya si Puji ngomong putus kah tentang Verfu? Kagak ada kata-kata putus juga. Ya. Nih insya Allah nih bagus. Ya, insya Allah bagus. Aku langsung lihat ini aja ya. Tiap hari ada aja orang aneh ya Mi. Emang Vivi Devi. Ya Allah. Makanya tiba-tiba langsung putus kah? Itu mah bukannya nanya lu, nuduh. Orang mah nanyanya gini ya. Ya, Assalamualaikum. Gimana hubungannya Verfu saat ini? Ini enggak. Verfu putus kah? Kapan ada ucapan Verfu putus? Nuduh lu mah. Mau gue bilang iya gitu, kagak lah. Orang kagak putus. Makin banyak yang kepo sama readingan Mami, emberan. Orang ini readingan Twin Flames. Kepo. Readingan Twin Flames kok kepo sih lu? Iyalah, harus prasangkanya yang baik. Ya selama Fuji sama Feral bukan suami istri orang ya, doainnya bye-bye aja lah. Tuh, vegetarian ya, vegan. Mereka suka makan sayur-sayuran ya, berdua ya. Itu bisa menambah energi lebih positif. Enggak pakai kutek sayang hari ini. Tuh, mereka kalau disatukan, ini banyak banget kekuatannya ya. Ascendant Masters. Tuh, guys. Powerful, loving, and wise spiritual teachers are watching over and guiding you tuh. Twin Flames, kamu kalau disatukan koneksi kamu nih sangat luar biasa. Mami kok agak lemas ya? Iya, ngantuk habis ngerjain orang. Orang mau ya dikerjain gue ya guys. Iya harus bayar lah nonton Verfu. Tapi bagus ya Suga energinya ya. Aku udah baca ya. Bagus ya. Agak-agak gimana gitu ya. Yang feminimnya. Agak-agak kesel tapi dia masih cinta loh. Ya kan? Kamu udah nonton ya? Aku aja bacanya dia itu ya Feral tuh kalau punya perasaan sakit hati itu dipendem tau. Sebentar lagi mami yang dikerjain emberan say. Dia paling gak suka dikhianati sebenarnya. Jadi ini nih yang paling mentok sama dia adalah masalah yang ulang tahun. Nih feelingku ya. Karena kejadian yang kemarin tuh di luar ininya dia, kontaknya dia. Itu yang membuat dia terkadang bisa nggak nih gue nerima gitu loh yang kemarin gitu. Ini lagi digojlok dua-duanya. Nah kalau yang satunya ceweknya nerima masa lalunya si Feral ini bisa nggak? Yang katanya sebagai ini itulah bla 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 gitu. Siapa sih yang gak sakit gitu ya di hari ulang tahunnya baru 1 hari tiba-tiba dikabari berita yang gak enak gitu kan. Ya Allah alam ya Scorpio ya, mungkin di Fujinya nggak sengaja, tapi kita nggak tahu nih
Ya, di sekelilingnya gimana? Allahu alam. Gitu loh. Ya, tapi kalau bisa jangan di hari ulang tahun gitu loh. Tapi udah terjadi sih, ya udahlah. Nah, ini yang membuat dia tuh, si Feral ini terkadang bisa nggak dia nerima gitu loh. Paham nggak maksud aku? Dia cinta, seneng sama si Puji, sayang. Itu loh maksud aku. Di harinya ini sangat disayangkan gitu. Tapi udahlah, itu udah terjadi. Tapi ya itu dia, Feralnya masih ngebatin. Masih ngebatin dia. Cuman kalau dia kan nggak diungkapin. Ngundang seseorang siapa? Mega. Itu mah kan temen anaknya. Kan temen anaknya. Tapi mamanya Fuji datang kan? Kalau datang artinya apa? Everything is fine gitu loh. Kan orang tuanya Puji datang. Kenapa harus dipusingin? Emang Feral yang ngundang? Kan bukan. Yang ngundang kan acara adiknya ya, mamanya yang iniin lah, yang apa, natain. Bukan Feral nggak punya waktu buat natain ulang tahun adiknya. Nggak punya waktu lah. Mengundang siapa? Yang punya controlling kan maknya, Maven. Nah, mamanya Puji kan datang. Bahagia lagi. Terus apa yang dipusingin? Ya kan? Mamanya Puji aja ditanyain tentang Feral sama Puji begini-begini, senyum-senyum. Sampai mau jatuh. Iya, ada yang sengaja, udah biarin aja, kan udah terjadi, ya udah. Ya itu dia, dua-duanya masih. Kenapa diributin sih ya, Mi? Ya itu dia, makanya. Lah, itu kan teman mamanya, adiknya yang ulang tahun, ya kan? Nah, selama mamanya Puji datang dengan muka cerah, bahagia, apalagi dekat sama Mama Vena, terus apa yang mau iniin? Apa yang mau diberantakin? Gue bingung deh. Gue bingung deh. Ya pasti nitip lah, Uti itu kado buat adiknya, nggak mungkin enggak lah. Lah itu buktinya mamanya aja ngasih kado. Tahu lah, makanya dia nggak banyak omong, sayang. Makanya Feral nggak banyak ngomong, nggak mau klarifikasi. Dia lebih sibuk kerja, karena kan di kerjaannya ini dituntut loh, pembukuan ya, akhir tahun. Ya ditambah lagi kan dengan adanya Bapak Purbaya kan, Menteri Keuangan. Sekarang kan lagi banyak dibenahi semua loh. Gitu. Earth sign itu kalau sakit hati dipendem loh, say. Diperhatiin. Didiemin dulu, diperhatiin, dikasih kesempatan berkali-kali, ntar sekalinya dia udah capek, lelah, pergi gitu. Itu earth sign. Ya kayak simbolnya tanah, diinjek-injek dulu. Selama dia masih cinta nggak ada masalah diinjek-injek gitu. Lagi belajar media, lagi belajar. Lagi belajar gimana sih? Kalau orang lagi belajar pasti terkadang ada, kadang pergi, kayak gitu loh. Kan dia tujuannya mau sampai nikah, jadinya dia
pelajari dulu nih gitu loh. Makanya dia nggak nyari klarifikasi. Satu sisi dia pernah di posisi itu, nakal-nakalnya kayak gitu. Bahkan ya orang nganggapnya lebih nakal dia gitu kan. Makanya dia lebih kesibuk ke kerja kayak gitu. Ya itu dia. Sebenarnya mereka tuh nggak ada masalah, cuman ya kena gesekan-gesekan. Ntar diem lagi, ntar komunikasi lagi, ntar diem lagi gitu. Kita lihat ya koneksi twin flames. Tuh ya, rilis. Harus belajar melepaskan gitu loh. Earth Angel tuh. Tricakra tuh. Mereka lagi dibukakan mata batinnya ya. Jadi dibukakan mata batinnya mereka masing-masing adalah cara melepaskan. Ya. Kalau memang mereka jodoh ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah gitu loh. Jadi lagi belajar menyerah diri sih, tapi tetap berhubungan gitu. Ya nggak apa-apa Gita Nita. Karena nih koneksinya mereka ini tuh harus saling memaafkan ya. Tuh. Be willing forgive. Saling memaafkan, dan mereka juga harus belajar tidak terlalu panik ketika diberikan ujian ataupun hasutan. Paham gak maksudku? Paham gak? Iya sayang. Cinta sejati ini sebenarnya. Cuman ujiannya ribet kayak benang kusut. Twin flames kayak benang kusut, nggak jelas. Tapi ujungnya kalau mereka sanggup menghadapi ujiannya ya bisa bersatu lebih bagus. Karena energinya besar. Tuh ada powerful, loving, and wise. Memberikan pelajaran dengan penuh cinta kasih. Tuh. Ini mata ketiganya mereka lagi terbuka. Harus belajar saling memaafkan. Kira-kira akhir ceritanya masih lama nggak ya Mi? Wah, Allahu alam sayang. Kalau twin flames itu nggak bisa dibatasi. Ya kita minta doanya mereka cepat nikah gitu aja jodohnya. Ya. Ini dua-duanya punya energi spiritual. Jadi ya yang satu udah terbangun, yang satu lagi diketuk ibaratnya. Iya sama-sama sayang. Valid sayang, kenapa? Angka-angka tahunannya kan beda. Kan mereka lahirnya tahunnya beda, nggak sama. Jadi beda lah. Cuman destiny sama. Malam semua. Ya. Mereka harus banyak belajar melepaskan sesuatu yang tidak baik, dan mereka juga harus belajar tidak panik ketika mendengarkan yang tidak baik. Kayak gitu loh. Ini Scorpio kenapa sih? Jangan bawa opini ya tentang viral undang Mega kalau nggak ada buktinya. Takutnya ntar malah salah paham.
Insya Allah doain aja yang terbaik ya. Iya, sebenarnya dia sayang kok, cinta kok. Cuma mereka memang lagi dibersihkan dulu ya berdua ya. Twin flames ini. Karena untuk belajar saling memaafkan, dan ketika diberi kepanikan, masalah jangan terlalu panik gegabah, karena mata batinnya mereka lagi terbuka. Gak apa-apa Mi, sorry cuma opini, kata-kata opsi. Gini, sebenarnya kata-kata opsi itu kan pemikirannya dia sendiri ya. Sebenarnya, karena aku udah pernah bilang, kalau memang merasa dijadikan opsi, ya udah bubarkan aja, kayak gitu. Bubarkan, kata Verfu. Sanggup nggak? Kalau feelingku nggak sanggup. Ya, water sign itu overthinkingnya itu lebih dominan ke negatif. Sama halnya dengan air sign. Dia overthinkingnya lebih ke negatif dibandingkan dengan earth sign. Gampang kehasut, gampang terpengaruh. Itu water sign dan air sign. Karena ya kayak bentuk elemennya. Air nggak bisa kita genggam kan, cuman dirasa. Angin nggak bisa kita genggam tapi dirasa. Kayak gitu. Ya. Iya, angin-anginan, betul. Pemikirannya yang terlalu kritis, terlalu negatif, ujungnya akan menjadi dilema. Makanya aku kan sebelum dia live, aku selalu ngomongkan yang kemarin juga, dijaga ya ucapannya, dagang-dagang aja, biar laris manis dagangannya, jadi nggak jadi bulian orang lain gitu loh. Tapi kalau memang itu marketingnya seperti itu ya, aku takutnya orang-orang bosen kayak gitu, ya kan? Dengan cara marketingnya nanti malah nggak ada yang nonton, ujung-ujungnya ada yang beli gimana? Karena merasa dibohongi kayak gitu. Paham nggak maksud aku? Kalau mau dagang aja, nggak usah omongin yang aneh-aneh. Jadi biar rezekinya juga berkah, yang belinya juga ikhlas gitu loh. Soalnya banyak banget aku ngeliat juga VT-nya ya, dari fans sebelah juga aku lihat VT lewat gitu loh. Mereka merasa ditipu, dibohongi gitu loh. Ternyata ya idolanya dia tuh nggak istimewa jadinya kayak gitu. Kan kata kalian juga bilang penontonnya berkurang kan kemarin? Ya kalau dipancing dengan kenyataan sih nggak apa-apa sih sayang, Jeng Tuti. Tapi kalau dipancingnya dengan trik terus tidak sesuai ucapan dan tindakan, nanti yang beli merasa ya rugi gitu loh. Itu udah ada kan omongan-omongan tuh aku lihat di VT merasa ya nggak ikhlas katanya. Iya Mi, udah jauh banget penontonnya sekarang. Ya itu dia Ica, aku sayang sama Puji gitu loh. Usahakan nanti kalau ada acara lagi ya jangan ngomongin tentang pribadi lagi lah gitu loh. Ngelesin dikit lah pribadi, udahlah dagang aja gitu ya.
Karena takutnya itu orang beli terpaksa jadinya sakit hati. Abis live kemarin viral abis diserang Mi. Ya pastilah sayang. Pasti. Rezeki jualan rame lagi ke Opa Dehon. Ya itu dia. Aku punya feeling ke situ juga. Aku nggak ngikutin, cuman aku feeling energinya ke sana. Asyare. Aku juga feelingnya ke sana. Aku pengennya Fuji itu belajar dari dia gitu. Maksudnya belajarnya tentang ya profesional secara kerja. Kayak gitu loh. Ya kita doakan aja ya Fuji bisa lebih dewasa, belajar dari cara orang lain menghadapi rumah tangga yang retak, tapi masih bisa menjaga gitu loh. Ya menjaga rahasia gitu ya, menjaga informasi rumah tangganya gitu. Opa juga live nih nggak bahas masalah rumtang. Iya, ini yang aku feeling aja, aku nggak tahu live-nya dia ya. Kalian juga yang baru bilang kemarin. Itu feeling aku sih ya dia profesional kerjanya. Nah aku berharap Fuji kayak gitu. Jadi biar orang yang beli itu tidak merasa terpaksa atau ditipu gitu loh. Paham gak maksud aku? Soalnya aku pernah baca, bukan pernah baca, pernah nonton terus ada komenan merasa tertipu kan gitu loh. Udah belanja apa gitu. Terus ya mereka kesel karena nggak sesuai harapannya Puji sama idolanya kayak gitu. Banyak kan yang bikin komen-komenan kayak gitu? Pernah nggak kalian lihat? Aku pernah lihat. Cuman aku skip. Sedih soalnya bacanya. Komenannya kayak lu udah beli terus lu merasa nyesel. Pernah lihat nggak? Iya Mi. Aku pernah lihat. Yang gara-gara yang masalah rendang ya Mi. Iya. Sedih gua. Serius. Gara-gara yang sebelah tuh. Itu dia. Ya kan? Halo Lisa, apa kabar sayang cantikku? Keretanya dong sayang. Mami tolong bantuin Uti terus ya Mi, biar lebih dewasa. Amin amin insyaallah. Dari mana Lisa? Bos kontraktor. Dari mana dia? Dua 27 live ya. Jam berapa dia live-nya? Besok aku bikin ini dah yang langganannya ya. Energinya dia. Makasih Wirda. Ini lagi dibuka tricakranya ya, dua-duanya ya. Lagi dibuka. 6:30. Oke. Acara apa? Iya, Afi. Acara apa, sayang? Oh, parfum. Oke. Oke. Elumor. Oh, itu baru ya? Apa udah pernah? Baru apa udah pernah dia?
Udah pernah? Oke. Tapi aku bingung nih, pilih Uti atau Opa Duda nih. Maksudnya apaan sih lu? Iya, makanya kan aku bilang yang di Prabayar kan aku udah bilang jaga lisannya ya. Hati-hati dagangannya biar laris. Kan aku gitu. Nggak taunya bablas. Lisa, Greta. Mi, keripik Verfuku udah nyampe tadi. Enak banget ya Mi, Masya Allah. Alhamdulillah, tabarakallah. Enak ya? Enak kan? Enak kan Ica? Mantep nggak? Mantep dong. Aku aja sampai demen banget. Kamu Husna ini yang mau dikirimin lagi katanya. Lisa Blackpink, Greta dong. Hani udah tidur kali, dia capek, dia habis kondangan dia. Enak Mi, ibu aku aja ketagihan minta dibeliin lagi. Pedes-pedes gimana ya Ica ya? Enak kan? Aku aja. Kita baca lagi nih. Aduh istirahat dulu ya. Kita ngobrol dulu. Bener kan? Enak kan? Ibu Jumi, keripiknya enak. Laris manis ya. Ya Allah, bahagia gue. Ya Allah. Aku juga pesen Mi. Ya ampun. Enak Mami. Iya sayang, bener. Ini siapa sih? Tadi dulu. Bentar sayang. Lu salah masuk ya. Rose Olive ya. Assalamualaikum kagak lu. Gak move on. Mata lu soek. Udah gue blok dia. Enak banget mirnya. Yummy kan? Enak banget tau. Enak kan? Bu aja sampai ketagihan. Nggak salah dong, Mami bilang enak kan? Keripiknya? Keripik Verfu. Enak kan? Sedap. Mami lucu mata suwe. Pedas manis kan Mami? Iya sayang. Mi jangan bahas keripik, punyaku belum dateng. Lo tanya Ica no. Tanya Ica no sama Yunita Marpaung no. Enak loh. Tanya Ica no, katanya emaknya sampai minta dibeliin lagi no. Iya Dian. Tuh yang merah pedes Mi. Iya tuh. Tanya no. Yunita. Tanya si Ica no. Emaknya sampai mau minta lagi katanya. Ketagihan dah lu, seriusan itu keripik. Gua nggak bohong, bener dah. Keripiknya betul luar biasa, Masya Allah banget. Enak banget. Udah gak sabar ya juga. Enak bener. Ica, mama lu sampai minta lagi, Ca.
Ya Allah, minta dibeliin lagi katanya. Gue aja demen banget. Iya Mi, ya Allah. Ih, pagi-pagi aja makan enak loh. Iya beneran. Kayaknya pedes tapi ada rasa manisnya, asinnya, rasa udangnya. Iya, yang hijau nggak begitu pedes, sayang, enak. Suga. Beneran, aku nggak bohong itu keripiknya masya Allah bener banget dah. Subhanallah banget enak. Aku pesen yang cabai merah mie pedas manis jadi cocok buat orang tua. Iya, aku aja buat ngemil mie. Aku pakai nasi. Aku pakai nasi loh kadang. Kemarin tuh kan nasi Indomie enak. Litaros kamu belum pernah nyobain itu Bu Jumi. Enak banget. Udah nyobain notanya nasi Ica. Kalau udah nyobain dah. Gue aja gak bisa diem mulut gue kalau udah ngeliat keripik itu. Saya sih Husna ini nih emang nih. Aduh. Kalau aku enaknya yang hijau, nggak terlalu pedas, enak. Beneran. Kalau aku yang hijau nggak terlalu pedas. Yuk yang punya usaha yuk kirim ke Mami. Ember, ayo sini. Sini yang punya usaha sini. Ayo endorse sini gue bantuin tapi makanan aja ya. Soalnya gue tukang makan. Aku juga yang hijau Mi. Emberan say. Aku mau pesen yang hijau takutnya pedas. Enggak, justru nggak pedas. Pedesan yang merah. Di toko Oyen ya. Itu katanya si siapa ya? Triple dapat 13.000 dia tuh. Belilah, beli. Beli, beneran enak. Nggak bohong gua. Cius gua. Ya Allah, kalau enak gue bilang enak dah. Enak beneran. Ibu Jumi, keripik Ibu Jumi. Pakai mie rebus ya enak bener. 13.000 dia dapat murah dia triple E. Orang lain ada yang jual sampai 25.000 loh satu. Aku kemarin malah dapat 10.000 mie. Serius? Ya Allah murah. Toko Oyen, toko Oyen. Ini mah keripiknya nggak sakit, Rudi. Keripiknya enak, nggak terlalu keras, nggak renyah banget. 15 mie tempat aku bisa beda-beda ya. Ya Allah aku ngiler kayak mana ini. Aku jauh kali di UK. Ya Allah. Mami jadi dagang keripik ya gara-gara Verfu ya, keripik Verfu ya. Tapi bener enak itu. Nggak terlalu keras kok. Beli aja satu, coba Rudi. Ya. Itu renyah banget. Ibu Jumi. Keripik Ibu Jumi. Di toko Oyen. Ya laris manis lah. Lo bayangin aja nih kalau yang beli 238 orang. Wah, sekali satu orang beli 3 bungkus. Masya Allah Bu Jumi. Aku aja nyesel Mi beli 1. Makanya beli itu 3. Udah tau murah. Sekilo itu bisa 3 bungkus. Kan sayang ongkirnya sayang. Mendingan banyak sekalian. Ongkirnya kan sekilo itu bisa 3 bungkus. Yuk kirim lagi ke Mami biar kami beli lagi ember. Ayo siapa yang mau ngirim-ngirim makanan sini ayo ke gue ya DM ya. Ntar gue dagangin. Gue bantuin endorse. Belinya 3. Sayang ongkirnya soalnya harganya murah kan. Beli 3. Aku aja belum habis Mi. Aku udah habis. Doyan gue enak banget beneran. Di Oyen Beb gratis ongkir lagi. Enak Ica. Waalaikumsalam. Keranjang kuning gak ada di sini sayang. Dia belum ada. Di toko Oyen aja. Oh boleh Mi ngirim ke Mami. Boleh sini. Gue dagangin. Kalau enak ntar gue bilang enak. Kalau gak enak lu jangan marah ya.
Ya. Jangan marah. Misalnya ada yang kurang apa-apa, jangan marah ya. Perbaikan. Ya. Karena kalau dagang itu nggak boleh marah ketika kita dikomplain. Nanti habis jual keripik apalagi Mi? Nggak tahu nih. Kita tunggu aja. Di toko Oyen Lisa. Keripiknya enak Ibu Jumi. Nanti aku bikin kentang Mustafa ya Mi. Oke, boleh. Silahkan. Ditunggu ya, janji adalah utang loh. Si Aulia no mau lagi dagang kentang Mustafa dia. Ntar gue cobain dulu ya. Baju Verfu juga bisa, ember yang gak sih? Oh oke, iya ada yang dapat 10.000 no Lisa. Tunggu ya Mi, belum dikirim, masih on proses. Masya Allah Om Albu, apa itu? Ini dari mana lagi nih Om Albu mau kirim nih? Gue jadi gentong dah, makan mulu dah. Cita-cita mau diet, tapi aku nggak ada toko oren Mi. Yaudah kamu tinggal ini aja di apa namanya di TikTok dagangin pakai nama telepon. Bikin kentang Verfu aja Mi, biarin orang yang dagang, aku mau bantu ini aja endorse sayang. Biarin orang yang dagang. Dari Holland Mi, jauh banget Belanda, buset, jauh banget itu dari Belanda. Bikin apa sih lu dari Belanda? Bikin aja sayang toko Oyennya, nanti aku bantu jualin. Mami disuruh masak, yang ada Mami nggak nge-live, emberan saya. Ogah gua mau pokoknya yang udah datang aja udah matang. Dari Manado Mi, apa itu? Enak loh beneran keripiknya. Si Ica beli 1, siapa suruh? Orang mau beli 3, 4, kan lumayan. Mami bantu jualin aja guys. Iya bantu jualin aja, gak apa-apa. Dimsum mau nggak? Mau, sini boleh. Lu dagang, sini gue dagang, gue cobain sini. Sini, nggak apa-apa. Iya, siapa tahu ada rezekinya kakak di live Mami, betul. Sini cobain. Stop Mami, aku lagi celengak-celenguk cari cemilan. Aku makan apel sama ini nih dari Mbak Dian tuh. Masih ada Mbak Dian, Mama Fuji. Mami di kawasan mana Mi? Jaksel. Sama di Bogor. Ada. Mau yang mana? Coba Mi, kalau enak kami beli. Iya nanti kita cobain dulu, ya kan? Gue makan apel, ada apel tuh, baru tadi makan apel. Bakso bosen. Nah, harusnya bikin lagi apel cinta. Celah. Aku makan ini iseng. Baru inget punya semangka, otw kulkas, udah makan. Alhamdulillah, sana makan sana. Ini juga dari fansnya Fuji, makasih Mbak Dian. Bule, WA mulu. Dia katanya teringat diriku selalu. Ya elah, boleh gitu. Aku mikirin itunya, ceweknya. Kayaknya gue gak tega deh.
Gue nya nggak tega. Kayaknya ya nggak tahu ya. Ya walaupun itu cewek pelampiasannya dia gitu ya. Terus juga eh itu cewek tahu ini cowok mantan gue sama gue gitu ya. Tapi kayaknya gimana ya? Kasihan juga sama ceweknya gue. Belum boleh nikah lagi sebelum Perfu nikah. Iya kayaknya sih ya. Karena mami punya hati. Iya. Emang sih mereka belum nikah. Kumpul kebo. Saya orang bule kan. Gitu. Kasihan aja udah punya anak sayang. Emang sih cowoknya bilang gak yakin sama nih cewek gitu. Untuk nikah. Gak yakin. Kasihan anaknya ya Mi. Iya itu dia. Kalau gak punya anak sih gue gak masalah kayaknya. Punya anak. Kasihan anaknya sayang. Gini loh, orang luar tuh punya anak pun mereka ada yang nggak yakin nikah sampai puluhan tahun loh. Beda loh. Sistemnya mereka tuh melihat perasaan itu dengan live together, bukan dengan status nikah. Ditambah lagi perempuannya dia itu kan campuran Filipina apa gitu, dah gue nggak ngerti ya. Jadinya ya bukan agama Islam gitu loh. Beda sama kita orang Indonesia yang ya kebanyakan Islam kan, jadi kita lebih mentingkan tentang status nikah halalnya gitu loh. Kalau orang luar kan mereka stay together itu untuk meyakinkan mereka setia apa enggak gitu. Ada yang sampai puluhan tahun kumpul kebo guys di sana orang. Tanya no, cupa-cupi. Iya cupa-cupi ya, lo kan di England nih. Pasti ada begon. Ada yang puluhan tahun udah punya cucu. Ya, ada. Nggak nikah, ada. Iya, bro banyak tuh cupa-cupi no tanya no. Banyak ya sayang ya. Oh Inggris apalagi. Terus juga Australia banyak. Bebas gitulah. Pergaulannya sangat luar biasa. Hidupnya udah ya gitu. Maka kita beruntung loh orang Indonesia tuh. Karena ya kalau kita mau serius, melihat serius dengan kata nikah. Temenku aja nikah pas anaknya udah gede Nah iya tuh. Iya kan? Berarti anaknya udah gede umur berapa tuh? Apa nggak ada yang orang gerebek? Nggak ada di sana sayang. Justru di sana legalitas. Ada surat perjanjiannya, namanya de facto. Bener nggak cupa-cupi? Dulu aku ditawarin sama mantan suami kan, kamu mau de facto dulu apa mau langsung nikah? Nikah lah, gue bilang. Gak usah lama-lama pacarannya, nikah, gue bilang. Tuh pas anaknya 8 tahun tuh itu anaknya pas 8 tahun belum pacarannya ya nggak, cupa-cupi. Ya kan? Belum pacarannya di sono. Berapa tahun? Tuh, yang tinggal di luar negeri aja kalian bisa tanya tuh, keadaan di sana gimana, pergaulannya, lingkungannya. Makanya kita ini beruntung loh orang Indonesia nih. Kita kalau melihat keseriusan seseorang itu dengan nikah, status halal gitu. Dibandingin dengan orang luar. Tapi bagusnya orang luar juga gini, mereka walaupun de facto ya kumpul kebo, tapi kalau udah punya anak, tanggung jawab ke anak tuh tinggi dibanding orang Indonesia, Asia gitu. Tanggung jawabnya tuh mereka tinggi, sayang sama keluarga itu luar biasa. Iya, pacarannya dari kuliah tuh, wih, berapa tahun tuh jadinya tuh, bisa puluhan tahun ya, baru nikah. Iya makanya kita beruntung aja sebagai orang Indonesia tuh kalau mau ngeliat yang serius tuh ya harus nikah gitu. Bagus sih.
Nih besok aku baca, terus anaknya akte gimana Mi? Ada, di luar negeri mah ada sayang kode. Ada aktenya. Ih, jangan salah. Mereka ada. Ada kan legal. Namanya de facto. Kalian bisa cek deh. Tentang de facto artinya apa. Cari aja. De facto. Itu di luar negeri itu udah biasa seperti itu. Nih, de facto itu jadi tentang hubungan yang nyata, mereka bersama gitu. Aktenya terserah mau taruh nama ibu atau ayah, biasanya pakai nama ibu bapak. Iya, ya cupa-cupi ya di sana de facto sama juga kan, ada kan? Di Aussie ada. Ada. Kartu keluarganya ada Mi, ada di sana. Di sini terserah mau punya anak enggak, nikah juga nggak apa-apa tuh. Iya sama. Di luar negeri emang begitu rata-rata. Iya kan? Ya udah ya guys, besok kita live lagi jam 9 ya. Dan doakan aja untuk idola kita berdua nih, Fuji dan Feral, biar semakin dewasa dan semakin kuat menghadapi dan tidak gampang tergoyahkan dengan isu-isu yang tidak ada pembuktian yang secara nyata. Oke? Ya udah ya sayang ya. Thank you so much for anybody and I love you so much. See you tomorrow ya. Assalamualaikum.